Begitu kereta itu menghilang, kita langsung lari menuju arah pulang. Tapi, aneh, kita terus balik ke tempat yang sama. Waring kosong, tiang rel karatan, patung kepala lokomotif, kayak diputerin balik, kayak masuk lingkaran setan. Udara makin dingin, padahal belum malam. Langit memang masih berwarna kelabu, tapi seharusnya matahari belum turun sepenuhnya. Anehnya, setiap kali kami mencoba mengambil jalan yang berbeda, entah ke arah kanan, kiri, bahkan sempat mencoba menerobos ke dalam semak-semak, semuanya berakhir di satu titik yang sama, depan warung kosong, tempat kita tadi berkumpul. Dinding warung itu penuh lumut, dan ada satu bekas cap tangan yang menempel di kaca etalase. Bentuknya besar, terlalu besar untuk ukuran manusia biasa. Aldi mulai panik. Dia baca doa keras-keras. Suaranya gemetar. Doa-doanya bahkan terdengar saling tumpang tindih. Campuran antara ayat kursi, Al-Fatihah, dan potongan-potongan zikir yang dia hafal setengah hati. Nafasnya memburu. Keringat mengalir deras meski udara makin menusuk tulang. Dika udah diem. Mukanya pucat. Matanya melirik ke segala arah. Tapi dia gak bergerak banyak. Dia cuma berdiri di dekat tiang rel yang karatan itu, memeluk dirinya sendiri. Setiap kali angin lewat dan menggoyangkan rumput atau dedaunan, dia tersentak siala siap lari, tapi gak tahu harus kemana. Rani, dia malah bisik-bisik sendiri. Bilang, tadi nenek itu ngajak ikut. Katanya udah waktunya. Suaranya pelan, seperti ngobrol sama seseorang yang gak kelihatan. Kita semua langsung nengok ke dia. Aldi berhenti baca doa. Dika melangkah mundur sedikit. Rani berdiri kaku. Matanya terbuka lebar tapi kosong. Dia kayak orang yang setengah tidur. Tangannya menggenggam ujung baju seragamnya, memelintir-melintir kain itu, sambil tetap komat kamit. Aku ngedeketin pelan, manggil namanya berkali-kali, tapi dia gak nyaut. Matanya tetap lurus, dan sesekali dia ketawa kecil, tapi bukan ketawa. Piat, nada suaranya datar, kayak anak kecil yang lagi main-main boneka. Tiba-tiba, suara gemuruh kecil terdengar dari arah rel. Bukan suara kereta, lebih seperti suara besi yang digores, pelen-pelen, panjang, dan membuat bulu kuduk berdiri. Kita semua refleks menoleh, tapi gak ada apa-apa di sana. Cuma tiang rel karatan, patung kepala lokomotif yang entah sejak kapan mulai kelihatan makin rusak bagian matanya, seperti meneteskan karat berwarna gelap, seperti darah kering. Padahal sebelumnya, patung itu cuma tampak tua. Sekarang, jadi kayak mengawasi kita. Aku mulai curiga, ini bukan tempat biasa. Mungkin kita memang udah masuk ke sesuatu yang bukan dunia nyata sepenuhnya. Mungkin dari awal, sejak kita dengar suara kereta itu, kita udah kelewatan batas yang seharusnya nggak dilewati. Aku mencoba mengingat jalur kita tadi. Dari tempat kita berdiri, seharusnya bisa ambil arah ke jalan tanah, lalu belok kanan ke arah pemakaman kecil. Tapi setiap kali jalan ke sana, yang kita temui malah warung kosong itu lagi. Bahkan jejak kaki kita sendiri seperti lenyap, seolah tanahnya menelan semua jejak yang pernah kita buat. Suara serangga juga hilang. Gak ada jangkrik, gak ada burung. Cuma ada suara napas kita dan detak jantung yang makin keras di telinga. Rani masih sesekali bicara sendiri. Sekarang dia bilang, udah waktunya pulang, tapi bukan pulang ke rumah. Aldi, yang dari tadi gemetar, akhirnya nyamperin Rani, mengguncang bahunya pelan. Rani, sadar dong, ini bukan waktunya bercanda. Kita harus keluar dari sini. Tapi Rani gak bereaksi, malah menoleh ke arah patung kepala lokomotif dan tersenyum. Aku dan Dika saling tatap. Kita sama-sama ngerasa ada yang makin gak beres. Dika akhirnya bilang pelan, kita harus tinggalin dia dulu. Aku refleks marah, tapi dalam hati aku juga sadar, mungkin itu satu-satunya cara buat nyari jalan keluar. Tapi ninggalin Rani sendirian
Itu bukan pilihan yang gampang. Daya Timan. Kita. Langit mulai gelap lebih cepat dari seharusnya. Seolah waktu di tempat ini jalan dengan aturan sendiri. Kita sepakat jalan pelan-pelan sambil terus nyoba nyari tanda jalan atau apapun yang beda. Tapi tetap semuanya seperti berulang. Bahkan warung kosong itu sekarang terlihat makin tua setiap kita datang. Kayak nambah usia dalam hitungan menit. Gentengnya mulai retak, pintunya copot sebelah, dan jendela-jendelanya kini tertutup rapat oleh sulur tumbuhan yang sebelumnya nggak ada. Aku sempat nekat ngeludahin tanah, biar tahu kalau ini tempat yang sama. Tapi saat kembali, ludah itu nggak ada. Bukan mengering, tapi benar-benar hilang. Seolah tanahnya hidup dan menelan semua yang asing. Rani tiba-tiba muncul dari belakang. Entah sejak kapan dia jalan sendiri. Tapi sekarang dia sudah nggak terlihat kosong lagi. Dia menatap kita dengan senyum tenang dan berkata, "Kalian nggak bisa keluar sebelum nurutin dia." Kita semua terpaku. Siapa dia yang dimaksud? Nenek yang dia sebut tadi, atau sesuatu yang lebih tua dan lebih gelap? Aku mulai merasa mungkin ini bukan tentang lokasi, tapi tentang niat. Mungkin kita masuk ke tempat ini bukan karena salah jalan, tapi karena kita memang dipilih. Entah kenapa, entah untuk apa. Aldi mulai komat-kamit lagi, tapi kali ini lebih pelan, seperti pasrah. Dika akhirnya duduk di tanah. Mukanya udah kayak orang nyerah. Aku sendiri masih bingung. Kalau ini mimpi, kenapa terasa terlalu nyata? Dan kalau ini nyata, kenapa semua logika nggak berlaku? Kita semua kayak dikunci dalam ruang tak kasat mata, dibungkus oleh waktu yang beku, dan jalan yang memutar terus. Aku ngeliatin patung kepala lokomotif itu. Kali ini, matanya jelas bergerak. Perlahan tapi pasti. Mengarah ke kita. Mungkin itu sugesti, mungkin bukan. Tapi aku yakin satu hal, kita udah gak di tempat biasa lagi. Malam akhirnya benar-benar turun. Dan gelapnya pekat. Tapi di kejauhan, samar-samar muncul cahaya. Bukan cahaya lampu jalan, bukan senter, tapi lebih seperti sinar hijau tua, berpendar pelan. Muncul dari balik kabut yang tiba-tiba turun di sekitar rel. Rani tersenyum lagi. Itu dia, bisiknya. Aldi langsung berdiri, tapi nggak berani melangkah. Dika meraih tanganku, dan untuk pertama kalinya aku lihat air mata di matanya. Kalau kita ikut cahaya itu, kamu pikir kita bisa keluar? Aku nggak tahu, tapi diam di sini juga bukan pilihan. Dan saat kita mulai melangkah perlahan ke arah cahaya itu, langkah kita makin berat. Tanah seolah mengisap sepatu, dan udara makin padat. Tapi kita tetap jalan. Perlahan, tapi pasti. Karena entah di balik cahaya itu neraka atau jalan pulang, kita cuma bisa maju. Kita cuma bisa berharap. Lingkaran setan ini akhirnya terbuka.